Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazar Miracle, NIM 1905 1204 026 dari kelas TI 19A. Sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi routing statik dalam Cisco Packet Tracer. Jadi langsung saja, di Cisco Packet Tracer ini kita harus meng-create 3 buah router, 3 buah PC dan 2 buah server yang kita koneksikan. Jadi antara saling terhubung sehingga PC dan server bisa juga terhubung dari router-router ini. Jadi routing statik itu harus di dalam routing statik itu harus dimasukkan satu persatu. Ya, di sini kita masukkan networknya, mesh dan next hubnya. Kita setting dulu. Yang pertama kita setting PC seperti ini. Kita setting PC-nya seperti ini. Lalu PC itu seperti PC 2. Kita juga setting seperti ini. Oke, lalu PC 3 juga kita setting juga seperti ini. Sebentar. Ya, seperti ini. Server 1 atau server 0 kita setting seperti ini 33 ya, belakangnya 1. Server 1 juga kita setting 43. Nah, 431. Di dalam router kita setting sesuai dengan kabel portnya yang terhubung. Mulai dari pertama, serial 2. Serial 2 menghubungkan ke port serial 2 serial 2 itu menghubungkan ke router 2. Seperti ini. 1212 itu maksudnya router 1 ke router 2 dan seterusnya. Lalu serial 3 menghubungkan ke dari router 1 ke router. Nah, 13 maksudnya itu dari router 1 ke router 3. Ya, 1313. Subnet masknya juga seperti ini. Lalu fase Ethernet-nya, fase Ethernet 40 fase Ethernet 00-nya ke PC 1 seperti ini. Lalu fase 1-nya ke PC 2 seperti ini. Setelah kita setting router 1, kita setting juga router 2-nya dengan hal yang sama. Kita perhatikan portnya dulu ya. Serial 2 ke router 1 seperti ini. IP address-nya dan subnet masknya 12 itu menandakan port router 1 ke router 2. Lalu serial 3 23 dari port 2 ke port 3 belakang 2. Lalu hanya punya satu fase Ethernet, fase Ethernet 0 seperti ini yang menghubungkan ke PC 3. Ya. Lalu setelah itu kita setting router 3. Di router 3 kita setting fase Ethernet 2-nya serial 2-nya dulu ke router 1 13 karena menghubungkan router 1 dan router 3. Serial 3 23 itu karena menghubungkan router 2 ke router 3. Lalu ada fase Ethernet 0 dan fase Ethernet 1. Fase Ethernet 0 ke PC ke server 0. Ini server 0. IP address-nya 33 dan seterusnya. Subnet masknya 255 dan seterusnya. Lalu ke fase Ethernet berapa? 1 itu ke menghubungkan ke server 1 43 255 dan seterusnya. Nah, tiap-tiap router ini kita isi statiknya, routing statiknya ini kita isi dari menuju ke IP ini dengan via 2323. Berarti menuju ke ini maksudnya berarti
dari 192 ini PC3. Dari router 3 itu akan menghubungkan PC3 lewat 23. 23 itu berarti ini jalur ini. Jalur router 3 ke router 2 ini itu menghubungkan ke PC3. Ini PC3-nya di 2. Lalu jalur ini 13 berarti menghubungkan ke router 1 yang menghubungkan PC1 dan PC2. Ini. Kita masukkannya itu lewat sini. Network, mesh, sesuai dengan tabel yang dikirim sama Pak dosen. Lalu juga jangan lupa di sini kita akan port statusnya biar kita bisa nyeting ya. Jangan lupa ini di on kan karena pada awalnya itu off. Jadi kita on kan dulu. Oke, ke router 1 kita ulangi lagi. Kita isi statiknya sesuai di tabel kan dosen. 192.168.128 via 12. Ini menghubungkan dari router 1 ke router 2 router 1 ke PC3 lewat router 2 via router 2 ini ya. 1212 itu via ini ke router 1 ke router 2. Lalu 33 tadi server 0 itu lewat 13. Jadi lewat itu ke jika PC1 ingin mengirimkan data ke server 0 maka harus melewati router 1 dan router 3 ya via 13 ini. Selanjutnya juga ini server 1 4343 lewat router 1 ke router 3. Lalu terakhir router 2. Router 2 statiknya 33 tadi server 0 ya. Kita lewat 23 lewat router 2 ke router 3. Lalu 43 ini server 1 lewat 23 juga lewat sini. Jika PC3 ini ingin mengirim data ke server 0 maka harus lewat 23 ini ya. Ini 33 lewat 23. Selanjutnya dari PC3 jika ingin mengirim ke data ke PC1 atau PC2 maka lewat 12 ini lewat sini. Seperti itu. Selanjutnya kita cek sudah berapa menit. Ya. Kita lakukan simulasi ya. Simulasi kita coba kirim data. Kita coba lihat jadi kita coba kirimkan data. Kita coba lihat dulu di soal dari yang dikirimkan di classroom. Ya, kita coba di sini. Jadi dengan harapan kita tes ini agar kita dapat mengetahui apakah yang kita setting ini berjalan dengan lancar, data-data yang terkirim itu bisa sampai ke tempatnya. Nah, kita masuk ke webnya Pak dosen Pak Agus. Ya, ini tadi. Jadi tujuannya kita praktikum ini untuk mengetahui cara kerja routing statik dan simulasinya. Pengertiannya juga routing statik itu adalah ini untuk mengkonfigurasi tentang jaringan. Memang routing statik ini spesifik sekali, sangat spesifik jalannya karena diatur oleh admin dari jaringan. Jadi kita atur satu persatu seperti tadi, ya kan? Kita masukkan data satu-satu. Kalau ini PC3 kalau ini PC3 ingin mengirimkan data ke server 0 harus kita setting dulu router 2 dan seterusnya. PC2 ini seperti ini kita tadi isi dulu di statiknya ini satu persatu. Lambat. Namun ini sangat tepat, sangat spesifik seperti itu. Nah, keuntungannya ini tidak ada bandwidth, lebih aman dari routing dinamis. Nah, mungkin kerugiannya ini mungkin ya harus mengetahui informasi-informasi masing-masing router. Kita
kita bayangkan aja kalau router itu sangat banyak di salah satu tempat, maka juga kita akan kesusahan karena kita harus mengetahui satu persatu router-router yang ada itu. Kalau Pak Agus kemarin menjelaskannya kan sebenarnya router kita itu berupa dinamis karena hanya terkontrol satu pusat di BBTI. Kalau dibuat statik itu nanti bisa disetting satu persatu, namun itu membutuhkan waktu yang banyak. Ini di percobaan tadi kita sudah membuat seperti ini juga. Sama. Nah, ini yang saya maksud. Kita masukkan statiknya itu tadi sesuai tabel ini. Ya, kita coba salah satu router 1 ya. 192 netmasknya ini, nexhubnya seperti itu. Kita coba lihat. Kita lihat statiknya. Ya kan? Ini tadi kan 12. Kita lihat juga di sini 12 sama. Ya, berdasarkan ini kita mengisinya. Lalu kita coba simulasinya ini. Kita coba simulasinya, kita kirim pendek-pendek dulu aja lah. PC1 ke PC2. Kita coba disimulasi. Kita kirim PDU dari PC1 ke PC2. Kita coba. Oke, bisa. Oke, nyampe. Apakah bisa kembali? Oke, bisa ya. Oke, bisa. Kita delete dulu. Kirimkan paket dari PC1 ke PC3. Oke. PC1 ke PC3. Kita amati jalannya PDU-nya. Ya, bisa ke router 1, lalu lewat ini 12 ke router 2, lalu mengirimkan ke PC3. Bisa kembali. Oh, bisa. Oke, bisa ya. Kita coba lagi. PC1 ke server 1. Kita coba apakah bisa dari PC1 ke server 0 ya maksudnya ya. Yang dimaksud tadi. Kita bisa ke router 1, oke. Bisa ke router 3, bisa ke server 0. Lalu kembali lagi, ya tidak looping ya. Karena biasanya terjadi looping. Itu sebelumnya saya terjadi looping, makanya saya cukup kebingungan tadi waktu di router 3. Jadi saya waktu ngirim ke PC1 ke server 0 ini lewat router 3 bisa kekirim ke server 0, cuma waktu kembali itu looping sini. Nah, itu mungkin cukup lama saya membetulkan hal itu. Kita lanjut dari PC 0 ke server 2 sama ya. PC 0 ke server 2, server 1 maksudnya ya. Kita coba. Ya bisa, ke router 3 bisa, ke server 1 bisa, kembali lagi bisa. Oke. Bisa ya. Kita coba dari PC 3 ke server 0. Apakah bisa dari router 2 ke terhubung ke router 3 lewat bisa ya. Ya, terkirim. Apakah bisa kembali? Oke, bisa kembali. Ya. Oke. Kita coba kembali, coba sebaliknya dari server 0 ke PC1. Kita coba apakah bisa. Ini membuktikan apakah dari router 3 bisa mengirimkan data ke router 1. Bisa kembali atau tidak? Oh, bisa. Dari router 1 kembali ke router 3 bisa. Tidak ada masalah. Oke, berarti bisa. Oke. Kita coba server 1 ke PC 3. Apakah itu bisa? Router 3 terhubung dari router 2, apakah benar-benar terhubung? Kita cek. Oke, bisa. Apakah terjadi looping? Ya, ternyata ke server 1. Ya, bisa. Ini tadi di simulasi ya, real time.
Oke, saya kira ini bisa ya, disimulasikan kita tadi bisa mengirimkan antar PC ke server dan sebaliknya, router 1, router 3 dan router 2 dapat terhubung dengan baik. Saya kira cukup